Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Raja Nasari. Baik, sekarang di sini di sebelah saya ada Kang Wawan, Halo. coach dari Pramuka Raja Nasari. Dari tahun berapa? Dari tahun 2014. Dari tahun 2014. Cukup lama berarti sekarang 2022. Berarti sekarang tuh udah tahun ke-9. Tahun ke-9. Angkatan juga angkatan 9. Iya. Insya Allah. Terus ada arti nggak sih Ang dari nama Raja Nasari ini gitu? Ya pasti setiap nama itu pasti punya arti. Dan sejujurnya Raja Nasari itu adalah pasukan yang masih baru lah. Masih baru lahir di usia dini karena lahirnya itu sebenarnya mah di tahun 2018. Jadi 18, 19, 20, 21, 22 baru 4 tahunan lah Raja Nasari itu. Artinya tuh ya Raja itu kan Raden Jakatawa, Nastari itu Nyimas Tanjung Sari. Itu singkatan sebenarnya. Berarti sebelum Raja Nastari ini ada nama lain sebelum Raja Nastari? Betul. Sebelum Raja Nastari itu namanya tuh Pasus Pram. Pasus Pram. Pasus Pram itu pasukan khusus pramuka. Jadi sebenarnya mah ada sedikit lucu Kak Lutfi tentang ceritanya tuh. Jadi asal usulnya itu adalah setiap sekolah tuh pasti punya yang namanya Pasus Pram. Nah, ketika kita lomba Pasus Pram A, ternyata ya itu dari nama-nama sekolah tuh semuanya Pasus Pram semua. Jadi sempat ada kekeliruan. Iya, ada kekeliruan. Jadi untuk Pasus Pram kumpul. Nah, yang kumpul itu ternyata bukan hanya kita, 4 orang gitu. 4 sekolahan kumpul semua. Akhirnya setelah saya mengikuti beberapa latihan kayak KMD ya waktu itu saya diberangkatkan KMD tingkat Jawa Barat di Kuningan. Nah akhirnya saya tahu ternyata yang namanya penggalang itu satuannya adalah pasukan. Nah diantaranya jadi gini, kita mulai dari bawah dulu Kak Lutfi. Dari bawah. Biar jelas nih karena ada yang bilang katanya tuh salah membuat pasukan itu salah, harusnya yang punya nama kayak itu cuma ambalan. Tapi setelah saya ikuti beberapa kegiatan, kita akhirnya tahu gini kalau 8 orang siswa, 8 orang anggota nih, 8 orang anggota itu membentuk satu regu. Regunya itu kalau laki-laki itu dari nama hewan, kalau perempuannya dari nama tumbuhan. Nah, nanti 4 regu atau 8 regu nih nanti akan menjadi satu pasukan kecil kalau iya. Biasanya pasukan kecil itu dia ambil namanya dari pahlawan-pahlawan kalau. Nah, nanti ketika pasukan kecil tuh misalkan kelompoknya besar jadi pasukan besar. Nah, kalau pasukan besar ini biar lebih identik dengan sekolahnya diambil dari nama-nama sepuh atau nama-nama orang tua lah, kayak misalkan buyut-buyut dan sebagainya, biar kalau kata bahasa Jawa mah nengeraken Kang. Ngiriaken orang suku Gunung Sari ya harus ada nama-nama tokoh dari situnya. Jadi kita ngambil Raden Jakatawa yang ada di Desa Gunung Sari sama Nyimas Tanjung Sari yang ada di Desa Sukumiwang. Jadi Gunung Sari itu sekolahnya di Gunung Sari, Sukumiwang itu adalah kecamatannya. Jadi ibarat kata tuh Raja Nastari itu ya sebenarnya menciri khaskan asal sekolahnya kalau. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kita lihat dulu logo di belakang ini ada Garuda sama Mawar. Iya, Mawar. Terus kenapa nih Ang milih gambar yang ini? Ya, Garuda tuh sebenarnya mah sangat besar kaitannya dengan sejarah Indonesia sebenarnya mah. Karena satu ya, Garuda itu sudah tahu lah, pasti teman-teman tahu yang namanya Garuda itu adalah lambang dari Pancasila. Dan Garuda itu melambangkan kebebasan sebenarnya politik. Karena Garuda itu bisa terbang. Karena kalau misalkan di air itu bukan Garuda, ikan kan? Ikan, iya. Jadi bisa terbang, bisa kemanapun, dan dari mata Garuda semua bisa terlihat. Termasuk kenapa Garuda ini menengoknya ke kiri, bukan ke kanan ya. Tapi tengokannya itu tajam banget karena dia artinya itu membenci keburukan sebenarnya. Jadi membenci keburukan dan ingin mengajak kebaikan. Jadi ini tuh kayak memberi tatapan sinis. Iya, filosofinya gitu. Memberi tatapan sinis kepada keburukan. Nah ya, jadi kita tuh membenci keburukan, membenci regres atau yang tadinya bagus ke buruk tuh kita benci sebenarnya. Jadi harus ada tingkatan dari buruk ke baik. Iya, namanya progres, betul. Terus ya dari mawarnya ini. Nah, mawar itu tandanya jelas lah, mawar itu cinta. Jadi saya pengen di dalam pasukan ini tuh kita
tidak hanya tentang ngajar pramuganya saja, tapi ada cinta di antaranya. Jadi maksudnya itu kita mengusung kekeluargaan. Tapi cinta itu bukan dari Iya. yang lain gitu. Iya, enggak. Karena ada yang menarik kalau Pi. Iya. Dari pasukan Raja Nasar itu kita itu punya 3 hukum kalau Pi. 3 hukum makanya. 3 hukum yang atau 3 adat lah. Iya. Hukum atau adat yang kita itu pasti laksanakan. Ciri khas dari pramuka pasukan Raja Nasar itu 3. Iya. 1, banyak latihan. Banyak latihan, 2, banyak kegiatan. banyak kegiatan, 3, tidak boleh baperan. tidak boleh baperan. Jadi kalau misalkan saling menyayangi, saling mencintai, tapi kalau untuk pacaran tidak boleh. Tidak boleh. Harus Iya. dalam konteks kekeluargaan. Kekeluargaan. Karena efek buruknya tuh kalau misalkan ada 2 orang pacaran terus nanti putus di tengah jalan tuh kalau Iya. biasanya akan menghambat proses kegiatan. Iya, nanti kayak ya orang yang sangitan, Iya. jadinya nggak berangkat latihan. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya udah baperan. Iya. Pas proses waktu masih jadian juga kadang-kadang menghambat kalau kayak contoh misalkan si A pacaran dengan si B. Nah, terus si B-nya itu dekat sama si C. Si C-nya misalkan si A sama si C-nya itu perempuan. Iya. Nanti si A tuh bisa cemburu. Iya, sama itu si C. menghambat nanti, tidak profesional nanti kayak gitu. Oke. Jadi itu dari logo ya. Iya. Sekarang selanjutnya, apakah ada pelatih sebelum Om Wawan? Gitu? Oh, banyak kalau Pi. Jadi sebenarnya apa ada gangguan? Tinggal. Iya. Sebenarnya saya itu pelatih ke berapa ya? Dibilangnya tuh. Saya tuh masih pelatih baru lah. Dibandingkan dengan yang lain-lain senior saya banyak. Termasuk sebelum saya itu adalah ada Kang Tarudin atau lebih dikenal Kang Penjol dengan Teh Artini. Kalau Kang Tarudin ini sebenarnya satu angkatan dengan saya, cuman beliau itu dulunya Pratama. Kalau saya OSIS. OSIS. Iya, jadi mungkin dilihat dari situ juga kelihatan kalau misalkan diambilnya itu karena memang basicnya itu adalah basic pramuka. Nah, kalau saya kan basic OSIS jadi baru sekarang. TRT ini tuh dulunya kakak saya juga. Jadi sebenarnya banyak lah. Apalagi dulu ada 3 masketir. Masketir. Tri masketir ya, dulu kan ya tuh. Karena dulu saya juga dilatih sama Tri masketir ini. Ada Kang Yoyo, orang Gemiwang, ada Kang Awi, orang Plumbon, dan Kang Jebot, orang Tersana. Ya, mereka bertiga tuh suhunya SPSS Gemiwang lah kalau di pramuka. Ada juga Kang Dadeng. Kalau Kang Dadeng lebih ke OSIS dulunya, tapi masih di pramuka juga. Sama-sama 4 orang ini adalah orang-orang yang ngebentuk, termasuk saya, ngebentuk saya ketika saya masih siswa, sekarang jadi pelatih. Alhamdulillah. Berarti mereka bertiga itu sedang memberikan jasa gitu ya? Iya, benar. Karena gini loh, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai lah dalam artian, dan saya yakin pada masanya saya pun akan pergi, Kang Lupi. Dalam artian kan ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi pasti ada regenerasi lah. Jadi kalau misalkan kita menanam kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan juga. Dan termasuk kalau misalkan nanti kita regenerasinya jalan, pasti akan ada yang lebih daripada saya. Ini mah setiap pergantian itu harus lebih bagus. Lebih bagus, iya betul. Nah, oke, saya dengar ini Pramuka Raja Nasar itu akan mengikuti perlombaan. Betul. Sebenarnya kita tuh terakhir lomba, ibarat kata gini kalau kita itu udah lagi naik-naiknya ya, lagi progresnya. Iya. Dalam artian dulu pertama kali itu kita ikut lomba itu ya paling dapat 1 juara, 2 juara, kadang-kadang itu juga juaranya masih harapan dan sebagainya. Lama-kelamaan belajar, lama-kelamaan dari yang kecil pasukannya sekarang sudah membesar. Nah, jadi ibarat kata mah udah, kalau misalkan tadinya kita nanam tuh udah dioreain ya, Iya. udah disiramin, udah dipupuk, udah benar, udah jadi pohon. Waktu sebelum pandemi itu kita sering banget juara, alhamdulillah. Kemarin kan di SMK Trisi, SMA 1 Trisi kan kita juara umum putra putri. Di SMA 1 Jatibarang juga putra putri juara umum. Terus juga terakhirnya tuh di global SMK Lelea ya, kita dapat juara umum putri kalau nggak salah ya, juara umum 3 putri, karena tuan rumah 1-2-nya diambil sama mereka. Jadi yaitu untuk prosesnya. Tapi untuk sekarang kita ikut di SMA S Gemiwang, Semanska. Semanska. Iya.
Karena ini tuh lomba pertama setelah tahun 2019. Berarti selama itu kita pasif, vakum, tidak ada kegiatan. Jadi ya seperti itulah. Kita coba nih kita mulai lagi dari awal. Ya. Terus juga seberapa persen gitu Ang persiapan, terus juga bagaimana konsep latihan yang Ang terapkan sekarang? Kalau untuk persiapan sih insya Allah ya kita akan maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Karena prinsip pasukan kita itu proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi bagaimanapun juga kita akan menggunakan proses ini sebaik mungkin walaupun waktunya sebentar. Ya karena ya tahu sendiri karena tidak boleh ada kegiatan, vakum dan sebagainya. Terus juga kegiatan daring, PJJ menghambat proses latihan. Tapi ya persiapannya mah insya Allah di sedikit-sedikit insya Allah nyampe sana. Kayak gitu. Ya kita coba lah ya. Coba aja. Terus dari Ang sendiri nih, optimis apa enggak Pramugara Janastri ini akan juara gitu? Selalu. Kalau saya mah orangnya tuh dari dulu teh, loh kok jadi sudah ya? Kalau dari dulu mah dari pokoknya gini. Saya tahu tidak semuanya akan berakhir dengan kemenangan. Saya tahu itu. Karena kalau misalkan apa sih namanya perjuangan tuh pasti ada pertandingan itu pasti ada menang, ada kalah. Ya. Tapi saya yakin mental juara itu harus ditanamkan. Dalam artian kita lomba ya harus punya niatan juara. Tapi kalau misalkan ting-bating ya tidak juara pun ya berarti kembali proses tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin dalam prosesnya kita masih ada yang kurang baik kalau jadi kita perbaiki lagi. Karena ingat orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang, tapi orang yang pernah mengalami pahitnya kekalahan dan mampu bangkit lagi. Jadi gitu yang ya udah kita kalah 4 kali ya kita harus bangkit 5 kali sampai akhirnya kita juara. Karena kegagalan atau kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Kayak gitu. Optimis terus, maksimalin waktu yang ada untuk latihan. Kira-kira berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, cuma ada 2 kalau cuma ada 2 orang, yaitu yang pertama meratapi kekalahannya, kegagalannya, dan terus meratapinya sampai akhirnya nggak bisa move on. Atau yang kedua, meratapi, rasakan pahitnya kegagalan, terus bangkit. Itu kita harus bangkit. Berarti di Raja Nastari ini tuh untuk tipenya seperti yang kedua itu ya? Insya Allah. Insya Allah. Tetap bangkit walaupun berapa kali pun gagal harus tetap bangkit. Insya Allah. Terus juga saya dengar tuh ada lomba yang di sosial media gitu. Iya. Di uploadnya di mana? Di SMA Negeri 1 Humiwang. Tapi ini kalau ada masalah. Ada masalah. Jadi ternyata saya pas waktu tadi pagi tuh baru nyadar yang dilihat itu adalah view-nya. Ya, sedangkan view itu kalau misalkan ditonton sama orang pasti nambah. Iya, nambah. Saya takut kayak gini. Di SMP kita kan banyak siswanya. Dan kepoan orangnya nonton kontennya SMP di bawahnya ada konten sekolah lain ditonton juga. Akhirnya malah nambahin view-nya untuk mereka kayak gitu. Sedangkan harusnya kan nontonnya yang punya kita aja. Tapi ya terserah lah, itu mah dikembalikan lagi. Kalau memang kita kalah ya kita terima kekalahan. Kalau misalnya kita menang ya alhamdulillah. Gitu aja. Pokoknya jangan sampai ada dusta di antara kita lah. Kayak gitulah ini. Ya udah, mungkin sampai sini saja. Dan untuk yang menonton, jangan lupa untuk tonton video Tarkom Pramugara Janastari ini. Jangan nonton yang lain. Nontonnya yang lain. Nontonnya ini aja, Pramugara Janastari saja. Mungkin kata-kata terakhir, terbanglah Garudaku, harumlah mawarku, dan jayalah pasukanku. Weh, minum dulu, Bre. Ternyata ini nggak ada sponsornya tapi lumayan, diminum. Aduh. Ini sponsornya gas, kompor gas ini. Oke, thank you. Nah, barangkali ada requestan buat orang siapa lagi yang akan kita undang di podcast Raja Nastari ini, silahkan komen aja di video ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.